Kembali anak-anakku di dalam sejarah Indonesia kelas 10, di mana kita akan membahas tentang Indonesia masa praaksara. Budaya masyarakat pada masa praaksara merupakan kajian yang menarik. Pada masa ini, manusia menciptakan kebudayaan yang mengalami perkembangan dari tingkat sederhana sampai menuju ke arah yang kompleks. Lantas, kapan masa praaksara dimulai? Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat pada masa praaksara di Indonesia? Nah, jawaban-jawaban tersebut akan kita bahas dalam bagian ini atau bab ini di kelas 10. Sehingga kita akan mempelajari pada bagian ini membahas tentang masa praaksara. Di situ kalian bisa membaca tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai, pengetahuannya, yaitu menganalisis hasil-hasil nilai budayanya, bagaimana kehidupan manusia purbanya, sedangkan keterampilannya kita akan membuat dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai budaya tersebut dan tentang kehidupan manusia purba. Setelah kita melihat KD, kita akan melihat pengertian dari masa dan praaksara. Nah, di situ kalian bisa membaca tentang arti dari masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan itu berlangsung. Jadi kejadian atau bisa merupakan nama berlangsungnya suatu kejadian. Sedangkan praaksara, pra artinya adalah sebelum manusia mengenal tulisan, dan aksara itu kita lihat di situ aksara adalah tulisan. Jadi pengertian praaksara di sini adalah manusia mengenal bentuk belum mengenal bentuk tulisan. Nah, masa praaksara itu sama dengan masa nirleka, yang artinya nir artinya tidak ada dan leka artinya adalah tulisan. Nah, di situ ada beberapa gambar pada masa praaksara, di mana manusianya masih hidup secara primitif, berkelompok, dan mereka juga berpindah-pindah. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu periodisasi berdasarkan geologi dan periodisasi berdasarkan arkeologi. Kita lihat periodisasi yang berdasarkan geologi. Yang pertama itu adalah zaman Arkeozoikum atau zaman Azoikum. Artinya masa kehidupan purba. Merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Nah, makhluk hidup yang hidup pada waktu itu adalah mikroorganisme seperti bakteri dan ganggang. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum artinya adalah masa kehidupan awal. Di sini berlangsung 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, jenis hewan invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut dangkal. Zaman Paleozoikum terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Prem. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum berlangsung pada tahun 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi.
Benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dan saling menyatu satu sama lain. Pada zaman Mesozoikum, flora dan fauna berubah drastis dari segi ukuran, di mana muncul adanya ukuran-ukuran besar. Makhluk-makhluk besar pertama kali, reptil, yaitu seperti Tyrannosaurus, Pterosaurus. Kemudian yang berikutnya, zaman yang keempat itu adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum, 65 sampai 1,8 juta tahun lalu. Dikenal dengan zaman kehidupan baru. Pada masa ini, binatang-binatang raksasa seperti dinosaurus itu sudah mulai punah. Nah, sehingga muncul adanya kehidupan baru yang mirip dengan makhluk hidup saat ini. Pada zaman Neozoikum itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Nah, ciri-ciri dari zaman tersier, fauna yang muncul pada masa itu yaitu primata. Nah, kemudian burung yang tidak bergigi berukuran besar, seperti burung unta. Ciri yang kedua itu adalah kepunahan hewan dan tumbuhan secara silih berganti karena adanya perubahan iklim. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman kuarter itu terbagi menjadi kala Pleistosen yang terjadi sekitar di mana di situ terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Dan yang kedua itu adalah kala Holosen. Nah, pada masa zaman kuarter ini, kehidupan masa praaksara di Indonesia itu dimulai pada masa ini, di mana munculnya kehadiran manusia purba. Seperti kita lihat, yang contoh di atas itu adalah masing-masing zaman tersebut. Berikutnya, kita akan melihat tentang gambar arkeologi. Di situ arkeologi berarti periodisasi berdasarkan arkeologi, yaitu melihat peninggalan-peninggalan benda-benda pada masa lampau. Zaman arkeologi itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dengan zaman logam. Nah, zaman batu itu ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini berlangsung pada zaman Pleistosen akhir. Nah, perkakas yang digunakan masih sederhana. Manusia purba masih tinggal secara nomaden. Zaman Mesolitikum atau zaman batu matia itu berlangsung pada akhir zaman es. Manusia purba mengumpulkan makanan atau disebutnya dengan food gathering. Manusia purba hidup menetap. Perkakas yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Perkakas dari batu sudah dihaluskan, manusia purba mulai memproduksi makanan atau food producing. Manusia purba hidup menetap. Yang keempat, zaman batu besar atau megalitikum, munculnya kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Benda peninggalan seperti dolmen, menhir, sarkofagus digunakan untuk pemujaan kepada roh nenek moyang. Sedangkan pada zaman perunggu, zaman logam itu terdiri dari zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Zaman logam disebut juga masa perundagian. Disebut masa perundagian karena dalam masyarakat terdapat golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Nah, mereka sudah mengenal teknik melebur dan mencetak logam.
Alat-alat besi yang ditemukan di Indonesia berupa alat-alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, dan lain-lain. Sedangkan peralatan dari logam yang ditemukan di Indonesia antara lain itu adalah kapak corong, nekara, dan moko. Nah, kalian bisa lihat pada zaman logam itu ada zaman tembaga. Zaman tembaga ini tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita akan melihat tentang peninggalan-peninggalan dari zaman batu. Di situ ada peninggalan zaman batu tua. Apa saja peninggalannya di situ? Ada alat dari tanduk rusa, kemudian kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Sedangkan pada zaman Mesolitikum, di situ ada pebel, ada hasekort, kenyoken modinger, lukisan di dinding gua, abris sausros. Sedangkan peninggalan pada zaman Neolitikum, ada kapak lonjong, ada kapak persegi. Dan hasil kebudayaan zaman batu besar, tadi sudah disebutkan, ada menhir, sarkofagus, dolmen, punden, berundak. Lihat gambar tentang pembuatan logam. Ya, jadi pembuatan logam di situ masyarakat pada waktu itu sudah pandai membuat logam untuk peralatan sehari-hari. Nah, caranya itu dipanaskan, kemudian dicairkan, setelah itu dibentuk sesuai dengan cetakan yang ada. Kita akan melihat peninggalan-peninggalan pada zaman logam. Nah, di situ ada zaman perunggu, peninggalannya tadi ada nekara, ada kapak corong, arca perunggu, dan bejana perunggu. Nah, nekara itu biasanya digunakan untuk upacara-upacara keagamaan untuk memanggil hujan. Nah, sedangkan pada zaman perunggu, mereka juga sudah mengenal adanya perhiasan-perhiasan yang dipergunakan oleh para wanita. Nah, karena zaman tembaga tidak ada, maka kita kemudian masuk ke zaman besi. Nah, di zaman besi ini, itu peralatan-peralatan tadi yang ditemukan, itu kemudian juga ada kapak dan ada uang, mata uang atau koin. Selain peninggalan-peninggalan itu, juga kita dapat melihat peninggalan-peninggalan zaman batu. Ya. Nah, jadi dengan pemaparan mengenai masa praaksara ini, kita dapat simpulkan bahwa meskipun belum mengenal tulisan, manusia telah mengembangkan kebudayaan secara sederhana. Oleh karena itu, istilah prasejarah tidak tepat untuk menyebut masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa sebelum manusia mengenal tulisan selanjutnya disebut masa praaksara. Nah, demikianlah informasi mengenai masa praaksara. Semoga pembahasan ini dapat kalian pahami. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Sampai jumpa kembali.